Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang perencanaan dan perangkat pembelajaran. Sebelumnya, akan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila Nadif, yang kedua saya sendiri Leoni Mawar Cahaningrum, yang ketiga ada Nada Sakita, lalu yang terakhir ada Safarina Restu Indriani. Baik, materi yang pertama yang akan kami jelaskan adalah tentang bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Nah, menurut Maken dalam Umar pada tahun 1980, bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran ini bagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada perencanaan jangka panjang atau long range planning. Nah, perencanaan ini bertujuan untuk mengembangkan dan tetap menjaga berbagai pandangan yang berkaitan dengan apa atau bagaimana konsep secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Nah, guru juga diharapkan mampu memiliki keterampilan untuk dapat mengembangkan unit sumber ataupun unit pembelajaran yang dapat memuat seluruh wadah dalam pembelajaran itu. Kemudian yang kedua ada perencanaan jangka pendek atau short range planning. Nah, perencanaan ini harus dapat lebih luas dan juga terarah pada kegiatan pembelajaran di dalam suatu kelas. Kemudian yang terakhir ada unit pelajaran atau lesson unit, atau lebih dikenal dengan satuan pelajaran. Nah, pada perencanaan ini sebaiknya siswa dapat diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusinya terhadap perencanaan itu sendiri. Nah, kesempatan ini dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan yang lebih instruksional. Baik, saya Nada Sakita yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sistematika perangkat pembelajaran. Sebelumnya, perangkat pembelajaran itu memiliki peranan penting bagi seorang pendidik sebelum melakukan pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini berupa silabus, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran, dan juga lembar kerja siswa (LKS) atau lembar aktivitas siswa (LAS). Yang pertama yaitu silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana atau pengaturan tentang kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Silabus yang digunakan adalah silabus yang disusun oleh Dinas Pendidikan. Sistematika dari silabus ini berisikan identitas mata pelajaran, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan juga penilaian. Kemudian yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Merupakan perangkat pembelajaran yang berisi perencanaan dalam kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh guru agar pembelajaran berlangsung dengan efektif. Adapun sistematika dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu identitas sekolah, memuat asal sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, dan alokasi waktu. Selanjutnya terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sesuai dengan silabus. Kemudian ada indikator, kemudian tujuan metode pembelajaran, kemudian ada materi ajar, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, penilaian, dan yang terakhir ada lampiran. Selanjutnya yang ketiga yaitu LKS, lembar kerja siswa, atau LAS, lembar aktivitas siswa. Pandu ini merupakan perangkat yang berisi panduan belajar bagi siswa, yaitu berisi tentang petunjuk, langkah-langkah dalam pengerjaan soal, juga biasanya berupa soal latihan yang berisi petunjuk dalam pemecahan suatu masalah. Sistematika dalam buku LKS ini terdapat judul LKS, kemudian kata pengantar, tujuan kegiatan, alat dan bahan pembelajaran yang digunakan, langkah-langkah kegiatan berisi seperti pengetahuan, kemudian pertanyaan, dan simpulan.
Baik, lalu yang selanjutnya adalah teori penyusunan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Lalu, perangkat pembelajaran menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kunandar. Kunandar menjelaskan bahwa setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, sistematis, agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Lalu yang kedua adalah menurut Nazaruddin, yaitu perangkat pembelajaran adalah segala sesuatu atau beberapa persiapan yang disusun oleh guru, baik secara individu maupun berkelompok, agar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Salsabila Nadif. Menurut Ibrahim dalam Trianto tahun 2007 nomor 68, perangkat pembelajaran adalah perangkat atau perlengkapan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya perangkat pembelajaran, kegiatan belajar mengajar dapat menjadi lebih optimal. Jadi, perangkat pembelajaran dapat diartikan sebagai alat kelengkapan yang digunakan dalam pembelajaran. Perlengkapan pembelajaran yang diperlukan dalam proses belajar dalam proses belajar mengajar ini dapat berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja siswa atau LKS, dan lembar penilaian atau LP. Menurut Rusman, perangkat pembelajaran adalah hal-hal yang dipantau sehingga pelaksanaan pembelajaran akan lebih terarah untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang memiliki arti, terdapat komponen yang dibutuhkan dan harus dipersiapkan untuk mengelola serta melaksanakan kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Perangkat pembelajaran ini dapat berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kegiatan siswa atau LKS, instrumen evaluasi atau tes hasil belajar atau THB, media pembelajaran serta buku ajar untuk siswa. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.